Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, hari ini kita berbicara tentang surah Al-Mulk yang artinya kekuasaan, kerajaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, maha agung Allah yang menguasai segenap kekuasaan, yang menguasai segenap kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu, atau dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Setiap orang pasti ingin berkuasa. Sebesar dan sekecil apapun kekuasaan yang ingin dimilikinya. Sehingga kalau menurut seorang ahli falsafah Jerman, Friedrich Wilhelm Nietzsche, konsepnya yang terkenal itu adalah will power, keinginan untuk berkuasa. Jadi manusia itu menurut dia keinginannya untuk berkuasa. Untuk mendapatkan kekuasaannya itu, dia harus melakukan segala-galanya. Membebaskan dirinya dari semua perbudakan. Sebab selagi masih diperbudak oleh sesuatu, diperintah oleh sesuatu, maka itu belum lagi berkuasa. Sampai-sampai dia menyatakan yang selalu mengikat manusia itu kan Tuhan. Agar kita betul-betul berkuasa, ya Tuhan itu pun harus dicampakkan juga.
Maka dia menyampaikan satu teologi yang pernah menggemparkan Jerman yang disebut dengan The God is Dead Theology. Teologi Tuhan mati. Nanti generasi-generasi berikutnya seperti Machiavelli juga berbicara tentang kekuasaan. Bagi dia untuk berkuasa itu segala cara dihalalkan. Kalau istilah orang kita, untuk berkuasa itu kawan di bawah dipijak, kawan di atas ditarik, kawan seiriang disikut. Tebuju lalu melintang patah. Kalau paralu tibu di mato dipiciangkan, tibu di parui dikampihan. Begitu betul the will power itu, keinginan untuk berkuasa itu. Sehingga pada akhirnya kekuasaan yang tidak terkontrol itu melahirkan tirani, melahirkan diktator-diktator yang menganggap dia paling berkuasa, dia paling hebat, orang yang lain dianggapnya tidak ada. Basutan di matu, barajo di hati, babana di ampu kaki. Oh, itulah. Itu yang berat itu. Yang tidak ngerti bahasa Minang, tengoklah terjemahannya di layar monitor di belakang itu. Tapi tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha Agung Allah yang segala kekuasaan itu ada dalam genggamannya. Sehebat-hebat kekuasaan manusia, sebenarnya itu tidak lebih dari titipan Allah kepadanya. Dalam sejarah kehidupan manusia, siapa raja yang paling berkuasa? Fir'aun, yang sampai-sampai menyatakan dirinya Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Sayalah Tuhan kalian yang paling besar, yang paling tinggi. Tapi bagaimana kematian Fir'aun? Fir'aun itu mati ketika mengejar Musa di Laut Merah. Musa sampai di tepi laut, terkejut. Bagaimana ini mau menyeberangi laut? Sementara tentara Fir'aun dan antek-anteknya semakin cepat mengejar, semakin dekat jaraknya. Maka Allah berfirman, pukul dengan tongkatmu laut itu. Dipukullah. Ada yang bilang laut itu terbelah, sehingga Musa berjalan di bawah itu dengan tenteranya, dengan kaumnya, sampai di seberang. Sementara Fir'aun masih ada di tengah laut. Laut yang berpisah itu, yang terbelah itu bersatu kembali. Maka luluh lantaklah Fir'aun dan tentara-tentaranya. Ada yang bilang laut itu membeku sehingga Musa berjalan di atas laut yang beku itu. Begitu mereka sampai di seberang, tentara Fir'aun sedang ada di tengah-tengah laut. Maka laut yang beku itu cair kembali. Habislah tentara Fir'aun. Ada yang menyatakan bukan. Ini tidak ada istilah superstitions. Tidak ada istilah mukjizat. Kata ahli-ahli tafsir kita yang cenderung dengan ilmu pengetahuan yang mendewa-dewakan hukum alam sehingga melupakan sunnatullah. Ada orang yang menyamakan itu. Sebetulnya berbeda. Kalau hukum alam itu ketika manusia melihat alam semesta, ditelitinya, dipelajarinya, maka lahirlah teori-teori
yang di atas dilempar jatuh ke bawah. Air membasahi, api membakar. Teori-teori yang ditemukan manusia dari alam itu yang disebut dengan the nature of law, hukum alam. Sunnatullah berbeda. Walaupun sama teori awalnya dengan hukum alam, tapi sunnatullah itu ketentuan Allah yang kadang berbeda dengan kehendak alam. Apa contohnya? Menurut alam, api itu membakar. Tapi kalau menurut sunnatullah, api yang membakar itu bisa dingin. Contohnya ketika api itu membakar Nabi Ibrahim. Ya nar, kata Allah, hei api, jadilah kamu bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Kalau Allah menyatakan ya nar, kun bardan, hei api, jadilah kau dingin, artinya api itu apa? Panas. Kenapa dia tidak membakar? Allah yang menyuruh dia dingin. Sifat asli api membakar. Tapi kalau Allah menghendaki tidak membakar, ya tidak ada masalah. Itu tidak bisa diterima oleh hukum alam, tapi bisa diterima oleh sunnatullah. Karena Allah berkehendak atas segala sesuatu. Pernah nggak terjadi di dunia ini orang yang hidup, orang yang mati hidup lagi? Tidak ada itu. Tapi menurut sunnatullah, kalau Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil. Nabi Isa dihidupkannya orang yang sudah mati. Konon kabarnya yang mati itu Sam bin Nuh, yang sudah meninggal lebih dari 3000 tahun yang lalu. Kalau menghidupkan orang yang mati sejam 2 jam, mungkin dia mati suri atau mati sebentar. Tapi kalau udah ribuan tahun mati, macam mana itu? Logikanya tidak bisa. Tapi kok bisa? Itu sunnatullah. Hukum alam selalu menafikan mukjizat, tapi sunnatullah menganggap mukjizat itu bahagian dari ketentuan Allah. Jadi ya nar, hei api, dingin, dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Tapi kadang-kadang ayat itu digunakan orang untuk yang salah. Dijadikan pula mentera-mentera untuk anti api. Sehingga banyaklah orang yang berani dibakar macam-macam hanya karena bermodalkan ayat tadi. Mereka mensyirikkan ayat kepada yang punya ayat. Sebab fungsi ayat itu bukan itu. Kan banyak kita dengar cerita itu kan, orang yang tahan bakar macam-macam itu. Di antara menteranya kan itu ya nar, hei api, ditukar itu, dinginlah engkau. Kalau dalam ayat itu ala Ibrahim, kepada Ibrahim. Kalau dia ditukarnya kepada saya, maka dia pun menjadi seperti Nabi Ibrahim. Tapi kalau di kampungnya adik saya Yuslim lain lagi tuh kalau mau tahan api itu. Katanya aku menyarungkan baju muram basi kurasani. Hei mutala'ina, kata Allah, inna kata Muhammad, hak kata Jibril. Nur kadim, kata Allah, kadimkan juga, kata aku. Itu dibaca kuat-kuat, diyakin-yakini, maka sampai kepada level bahwa sesungguhnya aku digadam ndak kepacah, dibakau ndak kahangwi. Aku dalam kalimah la ilaha illallah. Yang gitu-gitu kita pelajari malam Jumat nanti itu. Itu semuanya syirik itu. Yang menggunakan ayat untuk hal-hal yang tidak benar itu juga syirik. Ya kan? Apalagi yang menggunakan mentera-mentera yang sama sekali tidak diperintahkan oleh Allah. Boleh berobat dengan ayat-ayat Al-Quran, ya boleh, siapa yang larang. Seperti Al-Fatihah sebagai obat, surah Mulk, surah Al-Kahfi, ya boleh saja, selagi masih ada landasannya.
tapi menjadikan ayat tertentu untuk ilmu-ilmu tertentu, yang itu justru kadang-kadang menjadi alat untuk kesombongan dan mensyirikatkan Allah, itu yang tidak boleh. Jadi ada istilah kita kan ruqyah itu kan doa-doa, itu boleh saja. Tapi kadang-kadang ada ruqyah itu yang ayatnya dibikin sungsang, minta tolong kepada Allah tapi sesungguhnya menunjukkan permintaan itu kepada setan. Maka muncul pula lah ruqyah dua, ada ruqyah syar'iyah, ada pula ruqyah yang bukan syar'iyah. Ini yang pintar hal-hal seperti ini Ustadz Abu Zahrah lah itu. That is not my field study. Jadi tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha Agung Allah yang di tangannya segala kekuasaan. Fir'aun yang begitu hebat ternyata tidak bisa apa-apa. Begitu dia ada di Laut Merah itu, Musa sampai ke seberang, bersatu air itu, tenggelam Fir'aun. Coba bapak-bapak pikir, ibu-ibu bayangkan, Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan bisa tenggelam. Tuhan nggak pandai berenang, macam mana caranya itu? Jadi dihinakan Allah dia, yang dia mengaku dia Tuhan, menyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa. Kalau Tuhan tidak bisa berenang, Tuhan mati tenggelam, kan lucu itu. Dihinakan Tuhan betul ya. Orang yang mengaku dirinya Tuhan menyelamatkan diri sendiri tidak bisa. Konon kabarnya ketika ruh dan badan hampir berpisah, nyawa sudah ada di halqun, waktu itu dia berteriak, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang aku baru beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Tapi kalau taubat pada kondisi seperti itu tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya lagi. Ya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Nasi sudah menjadi bubur. Ya. Jadi dalam sejarah ketuhanan, dalam lintasan sejarah manusia, Fir'aunlah satu-satunya Tuhan yang tidak pandai berenang dan Tuhan yang mati tenggelam. Tidak bisa habis. Siapa lagi yang berkuasa itu? Abraha, musnah. Siapa lagi yang hebat-hebat? Semuanya lenyap. Demikian juga tokoh-tokoh raja-raja dalam sejarah kebudayaan barat. Kalau kebudayaan yang kita kebudayaan timur macam Fir'aun jatuh, Namrud jatuh, Abraha jatuh. Di barat itu konon kabarnya ada raja yang luar biasa juga. Namanya Julius Caesar. Julius Caesar. Oh hebat. Mati. Dibunuh oleh anak angkat sendiri, Brutus. Ada lagi raja hebat yang sampai disebut namanya dalam Al-Quran, The Great Alexander. Ada yang menyamakan itulah yang disebut dalam Al-Quran dengan nama Iskandar Zulkarnain. Mati muda. Bahkan ketika dia mati disuruhnya rakyatnya, pengawal-pengawalnya, kalau aku mati nanti nampakkan tangan dan kakiku, katanya. Kenapa? Supaya orang tahu ketika aku mati nanti, walaupun orang memahami akulah yang berhasil menguasai timur dan barat, Yunani dikuasainya, Romawi dikuasainya, Mesir dikuasainya, sampai India dikuasainya itu. Tapi ketika aku mati, tidak ada satupun yang kubawa di tanganku, tidak ada satupun yang kupakai di kakiku. Pergi kosong, pulang pun kosong. Jadi semua kekuasaan itu pada akhirnya
sirna. Seringkali yang menghancurkan para penguasa itu bukan orang luar, tapi orang yang terdekat dengan dia. Siapa yang tidak kenal Raja Faisal? Hebat. Barat takut dengan dia. Amerika sampai bertekuk lutut dengan dia. Ketika Amerika macam-macam, dihentikannya pengiriman minyak ke Amerika. Ketika Inggris dan negara-negara Eropa macam-macam, dihentikannya pengiriman minyak ke sana. Sehingga mati ekonomi, mati industri. Oh, minta ampun orang dengan dia. Amerika mengancam, kami akan tembak semua ladang-ladang minyak Anda. Oh, silakan, kata Raja Faisal. Kami masih bisa hidup dengan minum susu kambing dan makan daging kurma. Kami biasa menjadi bangsa yang menderita. Tidak sanggup orang melawan dia. Apa yang terjadi? Keponakan kontannya sedang kuliah di Texas, Amerika Serikat. Dicuci otaknya oleh oknum-oknum yang berada di Amerika sana. Ketika pulang, keponakan kontan itulah yang membunuh dia. Artinya kehebatan Raja Faisal pun habis. Barat bisa tunduk dengan dia, tapi Barat pintar untuk menghancurkan dia. Tidak perlu Amerika mengirim pesawat, cukup brainwashing ya, cukup brainwash ya, cukup brainwash, cukup mencuci otak keponakannya sendiri, sehingga keponakanlah yang membunuh dia. Anwar Sadat kurang hebat apa itu? Siapa yang membunuh dia? Yang membunuh Anwar Sadat pasukan khusus yang dilatih untuk melindungi dia. Siapa yang membunuh Indra Gandhi? Siapa yang membunuh Benazir Bhutto? Ya pengawal pribadi. Ternyata kekuasaan itu sementara. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tidak ada kekuasaan kita. Maha suci Allah yang segala kekuasaan itu ada di genggamannya. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha. Kalau Allah ingin memberikan kekuasaan kepada seorang, dia akan diberikannya, dan tidak seorang pun yang bisa menarik kekuasaan itu. Tapi kalau Allah ingin menarik wa tanzi'ul mulka mimman tasha, kalau andai kata Allah yang ingin menarik kekuasaan seseorang, satu dunia ini pun meminta agar dia tetap berkuasa, tidak bisa juga. Karena kekuasaan itu titipan Allah, maka Allah lah yang berhak memberikan atau menarik kekuasaan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Kita punya harta, oh banyak. Tapi ingat, ada kalanya harta itu tidak dicabut Allah, tapi kepemilikan kita terhadap harta itu yang dicabut oleh Allah. Ada orang punya harta banyak tapi dia stroke. Apa harta itu masih punya dia? Masih. Tapi dia yang menguasai sekarang tidak. Siapa? Anak-anaknya. Dia memiliki tapi tidak menguasai. Ada lagi dia menguasai tapi tidak menikmati. Ada nggak orang kaya yang tidak menikmati hartanya? Banyak itu. Harta banyak tapi tidak menikmati. Harta bukan menyenangkan tapi menyusahkan. Bukan dia yang memperbudak hartanya, dia yang diperbudak oleh hartanya. Gara-gara harta tidak bisa tidur malam. Gara-gara harta stres. Jadi apa fungsi harta lagi itu? Kok menyusahkan? Itu orang yang memiliki tapi tidak menikmati. Ada nggak pemimpin yang tidak menikmati kepemimpinannya? Banyak. Karena sebelum pilkada dia sudah berkolaborasi dengan para cukong-cukong. Begitu dia jadi pemimpin, dia hanya simbol. Para cukonglah yang mengatur dia. Kasihan itu. Menguasai tapi tidak menikmati. Maka kalau kita mau betul-betul menikmati dalam memimpin,
serahkan semuanya kepada Allah. Tidak dijajah oleh siapa. Sebab kita yakin kalau memang sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz kita menduduki sesuatu, itu pasti terjadi. Tapi kalau tidak ditulis di sana, sehebat apapun kita, tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, sekurang-kurangnya kita tidak menikmati. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu atas tiap-tiap segala sesuatu berkuasa. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang lepas dari kekuasaan Allah. Tidak ada itu. Semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang kelam, di gua yang sangat dalam. Allah tahu itu. Allah tahu. Ya. Jangankan yang kita lakukan, Allah sangat tahu ma fis sudur, apa yang kita simpan dalam ceruk hati kita yang paling dalam. Allah tahu itu. Ya. Sebab Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang ada di dunia ini yang bisa lepas dari kekuasaan yang mustahil itu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahli-ahli tafsir agak terkejut. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah itu menciptakan mati. Dan Dia juga menciptakan hidup. Atau kehidupan dan kematian, kematian dan kehidupan. Timbul pertanyaan. Kan kita hidup baru mati. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah justru mendahulukan mati dari hidup? Oh, ahli-ahli tafsir berkicai-picai, berbeda-beda pendapat. Ada yang menyatakan definisi hidup itu ketika ruh dan badan bertemu. Ketika manusia baru berupa nutfah, baru berupa mudghah, baru berupa alaqah. Alaqah itu kondisi darah yang bergantung di dinding rahim seperti lintah atau cacat atau pacat yang bergantung di tangan atau di kaki kita. Saya yakinlah bapak-bapak nggak ada yang nggak pernah kena gigit pacat kan. Kalau kita di kampung dulu menjalaikan ke sawah misalnya, ke ladang, itu digigit pacat itu. Kalau pacat itu udah kenyang, dia macam begantung itu di apa kita, di kaki kita itu, macam begantung itu. Ya. Itu yang disebut dengan alaqah, bergantungan. Seperti itulah darah yang sudah berpadu antara sperma dan ovum menjadi satu bentuk yang lain, lalu dia bergelantungan di dinding rahim seperti pacat tadi. Itu yang disebut dengan alaqah tadi. Ya. Sudah ada ruh waktu itu? Belum. Nanti dia menjadi daging, dibungkus oleh kulit, muncul berbagai macam tulang, berproses sampai pada tahap tertentu, beberapa bulan datang malaikat, ditiupkannya ruh. Ketika perpaduan ruh dan badan itu barulah disebut dengan kehidupan. Ini sebagian ahli tafsir menyatakan seperti itu. Ketika kita masih berupa darah, masih berupa daging berpadu dengan tulang yang belum ada ruh, maka itu masih dianggap mati. Masih dianggap mati. Ya. Tapi begitu ditiupkan ruh, barulah kita disebut dengan hidup. Itu penyebabnya Allah mendahulukan kata-kata khalaqal mauta wal hayata. Diciptakannya dulu kematian. Sebab awalnya kita mati, baru diciptakannya kehidupan setelah ruh itu ditiupkan. Ya. Ada lagi yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah
mendahulukan kematian dari kehidupan, sebab kehidupan di dunia ini pendek, sementara kematian itu panjang. Didahulukan kematian agar kita berpikir tentang yang panjang, bukan sekedar berpikir tentang yang pendek. Ada lagi ahli tafsir menyatakan al-mauta itu ad-dunya, wal hayata itu akhirat. Sebab kita di dunia ini seperti mati sebentar. Kehidupan yang abadi itu nanti di akhirat. Persis seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, aku sekarang sedang tertidur ini. Nanti ketika aku mati, barulah aku bangun. Gitu. Ternyata kematian itu bukan berhentinya segala sesuatu, tapi awal dari segala sesuatu. Begitu kita masuk ke pintu gerbang kematian, maka terbukalah kehidupan yang abadi, yang tidak tahu kapan berakhirnya. Itulah hidup yang sesungguhnya. Hidup di dunia ini sebentar saja, seperti kematian yang terbatas. Jadi banyak ahli-ahli tafsir yang berbeda-beda dalam memahami mengapa Allah mendahulukan al-mauta daripada al-hayata. Kita teruskan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahli-ahli tafsir pun berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini menjelaskan pentingnya kualitas dari kuantitas. Kenapa? Sebab Allah tidak menyatakan liyabluwakum ayyukum aksara amala. Allah tidak bilang untuk membuktikan siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya. Bukan. Tapi Allah justru menceritakan ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi bagi Allah yang paling penting bukan kuantitas, bukan jumlah, tapi kualitas, nilainya. Jadi beberapa imam seperti Jalalain, ya, Al-Qurtubi menyatakan ini membedakan antara kualitas dan kuantitas. Ada lagi yang menyatakan ahsanu amala ini maksudnya melakukan semua kebaikan-kebaikan dan orang yang senantiasa meninggalkan semua larangan-larangan macam-macam itu. Tapi memang amal itu banyak bagus, tapi harus diiringi dengan kualitas. Banyak pun amal tapi kualitasnya tidak ada, ya kurang bagus. Sedikit pun amal tapi berkualitas bagus. Tapi yang paling bagus tentu banyak amal dan banyak pula kualitasnya. Makanya dalam hadis Nabi juga ada diceritakan itu, sebaik-baik amal itu sedikit tapi terus menerus, menandakan dia berkualitas terus menerus. Berinfak di Masjid Muhajirin 10.000 rupiah setiap minggu, tapi terus menerus, itu bagus. Atau berinfak di Masjid Muhajirin setiap hari, walaupun cuma 10.000 rupiah, itu bagus. Setiap minggu, tapi terus 50.000 rupiah, tapi setiap Ahad subuh dia berinfak 50.000, tapi terus begitu konsisten, itu bagus. Jadi 50.000 rupiah setiap Ahad subuh tapi konsisten, itu bagus, dibandingkan 50 juta rupiah setiap mau pilkada. Itu yang masalah itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, Allah menciptakan kepada kita kematian, Allah menciptakan kepada kita kehidupan. Tujuan hidup itu apa? Tujuan mati itu apa?
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar itu nanti menjadi bukti. Bukti bagi Allah. Allah tidak perlu bukti. Sebelum segala sesuatu terjadi dia sudah tahu, sebab ilmunya azali. Tapi bukti untuk kita, sehingga tidak ada komplain lagi. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Oleh sebab itu, selama kita berada di dunia ini, perbaikilah amal. Jadilah yang terbaik. Orang yang memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Maka hadis Rasul menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Itulah manusia yang terbaik. Dia menjadi khaidir. Ada satu nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tapi dianggap puncak dari segala hikmah, puncak dari segala kebijaksanaan. Itulah Nabi Khidir. Walaupun menurut Hamka, kata-kata Khidir itu memang nama Nabi dulu. Tapi setelah itu, kata-kata Khidir itu menjadi istilah. Maka ada di kalangan orang sufi menyatakan, Nabi Khidir itu satu dari 3 nabi yang belum meninggal dunia. Maka para ahli-ahli sufi, puncak dari kesufiannya itu bertemu dengan Khidir. Menurut Hamka mustahil lah. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Khidir, Nabi Khidir mungkin sudah meninggal. Tapi Khidir itu akan tetap abadi. Fir'aun sudah meninggal belum? Sudah. Tapi para pemimpin yang seperti Fir'aun masih ada enggak? Itu maksudnya. Lalu kata Hamka, Khidir itu berasal dari kata-kata hadrun, artinya hijau. Menurut orang-orang sufi dulu, segersang apapun padang pasir, kalau Nabi Khidir itu berjalan, bekas telapak kakinya itu akan ditumbuhi oleh rumput-rumput yang hijau. Sehingga kalau dia berjalan itu hijaulah bumi dibuatnya. Ada yang bilang seperti itu. Tapi kata Hamka itu kalimat majazi. Kalimat majazi. Hadrun artinya hijau. Di mana dia melangkah di situ ada kehijauan, betul itu. Tapi kalimat majazi. Maksudnya dimanapun Nabi Khidir berada, dia akan menjadi problem solver, bukan problem maker. He is part of solution, not part of problem. Oh, itu bahasa Pariaman itu. Oh, itu bahasa Pariaman. Ya. Jadi Nabi Khidir itu akan menjadi orang yang senantiasa menyelesaikan nan kuswi, menjanihan nan karuah. Di mana dia berada, dialah yang menjadi pusek jala pumpuan ikan. Dia akan menjadi itu. Jadi Nabi Khidir mungkin sudah meninggal, tapi Khidir itu akan tetap ada. Mungkin di komplek kita ini pun ada itu Khidir, yang kalau terjadi permasalahan orang merujuk dengan dia. Setiap kita berdiskusi dengan dia, selesai masalah. Hamka menambahkan, saya juga ada menemukan Khidir di tempat saya. Saya tinggal di Jakarta, bergaul dengan banyak orang, termasuk para profesor-profesor. Kadang saya punya masalah. Begitu sampai ke kampung, saya tanyalah dengan ulama-ulama lama yang sudah berpuluh tahun tidak keluar dari Maninjau itu. Tapi dulu belajar di Timur Tengah, belajar di Mekah. Di antaranya Pak Ciknya Syekh Yusuf Amrullah. Pening saya berpikir apa maksudnya ini. Saya datang ke dia, saya tanya begitu.
Padahal dia udah tak tahu lagi dengan dunia luar. Tapi begitu saya tanya, dia menjawab, dan jawabannya itu menyejukkan hati saya. Ini Haidir. Yang kedua, kata Hamka, orang yang berfungsi sebagai Haidir itu Haji Agus Salim. Sekusui apapun masalah, sekaruh apapun air, kalau kita pergi dengan dia, tidak bosan kita berjam-jam duduk di depan Agus Salim itu. Tidak ada masalah yang tidak selesai dengan dia. Ini pelanjut Haidir itu. Sementara di kota besar di Jakarta katanya, begitu saya punya masalah, saya pergi dengan teman saya para profesor, para intelektual, ketika mendiskusikan masalah itu, justru muncul masalah baru. Itu yang tidak jadi Haidir itu. Itu masalah itu. Jadi Haidir itu di mana saja bisa ada, dan setiap kita bisa menjadi Haidir, menjadi orang yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang senantiasa mengajak orang kepada kebaikan, menenangkan, mencerahkan seperti sinar mentari. Tidak membuat permasalahan justru menjadi runyam. Kalau dalam bahasa Melayu disebut dengan menjadi batu api. Kalau dalam bahasa Minang disebut dengan indu angkang. Dialah yang menciptakan berbagai macam masalah. Jadi Nabi Haidir sudah meninggal, yang Haidir itu tetap ada. Kita kembalikan lagi. Jadi manusia itu harus menjadi yang terbaik. Manusia itu harus menjadi yang terbaik. Itu yang kita katakan tadi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Saya tengok-tengok dalam hal ini, para ahli-ahli filsafat barat mirip-mirip juga dengan kita. Ada seorang ahli filsafat barat itu yang membagi akal manusia itu kepada 4 level. 4 level. Yang pertama itu katanya the good mind discuss about ideas. Akal yang bagus itu dia selalu berpikir tentang ide-ide cemerlang, selalu berpikir tentang kemaslahatan, selalu berpikir tentang kebaikan-kebaikan. Itu orang yang levelnya paling tinggi, the good mind. Yang di bawah itu the average mind discuss about event. Orang yang otaknya biasa-biasa saja itu selalu berdiskusi tentang peristiwa-peristiwa. Apa yang tidak selesai di PBB selesai dengan dia di kedai kopi itu. Hebat. Maka itu istilah kita kan di Minangkabau itu, politik kedai kopi itu lebih hebat dari politik di DPR itu, di Senayan itu. Yang tidak selesai di Senayan selesai dia di DPR itu. Walaupun dia duduk di kedai kopi itu 3 jam, beli kopi 1 gelas, 4 kali ganti air panas, itu nantilah itu masalahnya kan, itu nantilah itu. Ya. Tetapi dia masih berbicara tentang event, suasana. The small mind discuss about people. Orang yang otaknya kecil itu hanya berbicara tentang orang, gosip aja kerjanya itu. Gosip. Jadi kalau ada orang yang suka menggosip, itu small mind, otaknya kecil itu. Semua diceritakannya aib orang. Dia sudah mengambil tugas malaikat ratib dan atib, mencatat kebaikan manusia. Diambil alihnya itu, mau jadi malaikat pula dia. Rahman Katibin kalau kata orang tua-tua dulu. Tapi ada manusia yang paling bahaya, the very small mind just discuss himself. Orang yang otaknya sangat kecil, dia hanya berpikir tentang dirinya sendiri.
Kalau kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri, berarti otak kita sangat kecil itu. Nggak mau tahu tentang orang lain. Yang dalam bahasa Inggris mungkin disebut dengan selfish, just think about himself. Itu bahaya itu. Saya pikir-pikir filsafat Barat dengan Islam ini luar biasa. Orang Barat menyatakan yang paling bagus akalnya itu justru orang yang berpikir tentang orang lain. Yang paling kecil akalnya orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak sebutkan aktsaru amala. Kata Imam Al-Qartubi, dia sebutkan ahsanu amala. Kenapa? Sebab yang terbaik itu adalah orang yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Artinya apa yang kita lakukan itu sesuatu yang bermakna, meaningful, sesuatu yang berarti. Wa huwal azizul ghafur. Allah itu al-aziz, maha perkasa, al-ghafur, maha pengampun. Disinilah Allah. Kekuasaannya itu dibaluti oleh keampunan. Kadang-kadang sifat-sifat kebaikan Allah itu jauh lebih banyak daripada sifat-sifat kemurkaannya. Maka dikatakan dalam hadis qudsi bahwa kasih sayangku itu jauh lebih luas dari kemurkaan. Bahkan kata-kata yang sama-sama baik pun, kata-kata yang lebih baik lebih banyak dari kata-kata yang baik. Apa contohnya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu baik, tapi Ar-Rahim itu jauh lebih baik. Karena Ar-Rahman, kasih sayang Tuhan meliputi segala sesuatu. Baik orang yang beriman, tidak beriman, hewan, tumbuhan, semuanya mendapatkan rahman Tuhan. Tapi tidak semua mendapatkan rahimnya. Sebab rahim itu sesuatu yang diberikan Allah kepada orang yang dicintainya. Karena rahim lebih khusus dari rahman, maka jumlah rahim juga lebih banyak dari rahman. Rahman itu diulang-ulang 57 kali, sementara rahim diulang-ulang 114 kali. Bahkan ada satu ulama yang menyatakan tidak 114, 115 kali. Kata-kata surga, kata-kata neraka, kata-kata nikmat, kata-kata azab, pasti yang baik-baik itu jumlahnya lebih banyak daripada yang tidak baik. Gitu. Jadi kasih sayang Allah itu jauh lebih luas daripada kemurkaannya. Tergantung kepada kita. Kita mau mencari kemurkaannya atau mau mendapatkan kasih sayangnya. Tapi ada orang buat jahat tidak dilarang oleh Allah, tidak dicegah oleh Allah. Kalau Allah menginginkan, semua orang yang mau korupsi itu kan bisa ditahan untuk tidak korupsi. Bukan demikian. Disitulah maha adilnya Allah. Diberikannya manusia akal, diberikannya panca indera, diberikannya insting, diberikannya agama. Lalu terbentanglah dua jalan. Kalau mau baik, tempuh jalan yang baik. Kalau buruk, tempuh jalan yang buruk. Ketika manusia menempuh yang buruk, maka sudah tidak ada lagi alasan bagi manusia itu menyalahkan Allah. Sebab Allah sudah memfasilitasi, tergantung manusia memilih mana yang akan ditempuhnya. Jadi diberinya dua jalan itu. Dia tidak diktator yang memaksakan. Sehingga tangan mencancang, bahu memikul. Sebab sudah diberikannya itu. Kalau dipaksakan, wah, di akhirat nanti orang akan protes. Kak, saya kan sudah ditakdirkan masuk neraka. Jadi tidak bisa saya buat apa-apa lagi. Maka saya akan menjadi penghuni neraka. Karena engkau yang mentakdirkan.
Dengan adanya akal seperti itu, adanya wahyu, adanya yang lain-lain, tentu manusia tidak bisa protes. Sebab manusia diberikan hak untuk memilih. Yang dalam bahasa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini yang disebut dengan konsep ikhtiar. Ini yang disebut dengan konsep al-kasab. Manusia bisa berusaha. Jadi kita balikkan, wahwal azizul ghafur. Allah itu maha perkasa, tapi Allah juga maha bijaksana, maha pengampun. Dia maha pengampun. Apapun yang dilakukan manusia, andai kata dia meminta ampun kepada Tuhannya, maka Allah menerimanya. Acceptable one. Dalam hadis qudsi juga diceritakan itu, jika hambaku datang kepadaku sejengkal, ku jemput dia sehasta. Kalau hambaku datang kepadaku berjalan, maka kurangkul dia berlari. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin akrablah Allah kepada kita. Kita teruskan. Alladzi khalaqa sab'a samawat tibaqa. Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Apa betul langit itu 7 lapis? Betul. Dari mana kita tahu? Al-Quran yang menyatakannya. Bagaimana maksud 7 lapis itu? Tidak diceritakan oleh Al-Quran. This is room for ijtihad. Ini ruangan untuk kita berijtihad. Maka penafsiran ulama-ulama klasik tentang langit yang 7 tingkat itu berbeda dengan ulama-ulama yang hidup di zaman modern. Tapi kalau langit 7 lapis itu mutlak. Bagaimana 7 lapisnya itu yang mutasabih. Ada ruang untuk berijtihad. Ada yang menyatakan 7 lapis, betul. Tapi 7 itu majazi, bukan hakiki. Apa maksud 7 lapis yang majazi? Allah menyebutkan 7 tidak bisa diutak-atik. Tapi maksud 7 itu adalah banyak. Sebab orang Arab dahulu menyatakan yang banyak itu dengan kata-kata 7. Saya nggak tahu apakah orang Minang ini terpengaruh dengan orang Arab, wallahu alam. Orang Minang pun kalau marah dengan istrinya itu menggunakan kata-kata 7. Den talak 7 kau. Apa betul 7 talak itu? Enggak. Itu mengumpalkan marah. Kalau orang Melayu menggunakan 13. Ya, menggunakan 13. Celaka 13 dia. Kalau kita tanya dengan orang Melayu, coba sebutkan yang 13 itu mana? Enggak tahu itu. Tapi menyatakan sesuatu yang banyak dengan kata-kata 13. Menyatakan sesuatu yang banyak dengan kata-kata 7. Jadi ada ulama yang menyatakan betul 7. Tapi 7 dalam makna majazi. Sesungguhnya adalah banyak. Ada yang menyatakan tidak usah majazi. Betul-betul 7 itu. Tapi bagaimana bentuk yang 7? Wah, itu yang apa? Maka menarik sekali. Saya jam 4 tadi sebelum kemari, sebagai perbandingan saya buka juga tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Hamka itu juzuk 29. Pembahasan pertamanya surah Al-Mulk. Dia bercerita akan berbeda pemahaman para mufassir ahli tafsir yang sudah melihat perkembangan sains dan teknologi tentang antariksa dengan para ulama-ulama yang hidup dahulu di saat Apollo dan teleskop belum ada. Berbeda itu. Ketika Apollo sudah ada itu kan nampak betul itu. Ada bumi di bawah kecil, kita menuju bulan. Mana sebetulnya yang langit? Tentu berbeda dengan ulama-ulama dulu yang belum pernah ke angkasa. Berbeda itu. Amerika itu kan sudah ke bulan tahun berapa? 70 69 itu. Tahun 70 ya. Apollo 12 ya. Nanti baru 11 ya. Nanti baru diikuti oleh Rusia dengan Sping-nya itu. Tapi saya merasa kagum itu dengan Indonesia.
Walaupun Amerika yang pertama kali ke bulan tahun 70 itu, tapi pegawai negeri di Indonesia lebih hebat, sebab hidupnya sudah dari bulan ke bulan. Wah, gaji bulan ini hanya cukup untuk makan bulan depan. Bulan depan pun begitulah. Gitu. Jadi kan lebih canggih kita sebetulnya. Jadi allazi khalaqa sab'a samawat, Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 mutlak. Karena Allah menyatakan, memahami yang 7 berbeda-beda. Ada yang menyatakan majazi, ada yang menyatakan hakiki. Ada 7, tapi 7-nya itu berupa tingkat seperti gedung. Wah, seperti gedung. Seperti Isra Mi'raj, di langit pertama ketemu dengan ini, di langit yang kedua ketemu dengan ini, macam gedung gitu. Ada yang menyatakan bukan, yang 7 itu bukan gedung tapi dimensi. Langit ini punya 7 dimensi. Kita di dimensi yang keberapa? Kita di dimensi yang ketiga. Ada dimensi lain yang tidak kita ketahui. Kalau jin dimensinya lebih tinggi lagi, malaikat mungkin lebih tinggi lagi. Kalau ditanya juga dengan dia, maksud dimensi itu apa? Dia pun bingung juga menjawabnya sebetulnya itu. Tapi pemikiran manusia senantiasa berkembang. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada bulan yang akan datang. Kalau kita sama-sama punya panjang umur. Sebelum saya tutup seperti biasa, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan. Ibu-ibu, dia begini, kalau kita sesudah sholat bersalam-salaman dan menganggap salam-salaman itu bahagian dari sholat, tidak boleh. Karena sholat itu diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita bersalam-salaman dan salam-salaman itu bukan rangkaian dari ibadah sholat, itu hanya sekedar muamalah manusia biasa, tidak ada masalah. Walaupun ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang berpikir sangat rigid, karena Nabi tidak pernah bersalam-salaman sesudah sholat, maka kita juga tidak boleh bersalam-salaman sesudah sholat, karena itu merupakan bid'ah. Ada yang seperti itu. Kan kita tidak bisa pula marah-marah dengan orang kan. Ya sudahlah kalau dia berpikiran seperti itu. Bagi saya, kalau kita menganggap salam-salaman itu bahagian dari ibadah sholat, memang tidak boleh. Sholat itu ada aturannya. Tapi kalau salam-salaman itu tidak ada kaitannya lagi dengan sholat, ya kenapa tidak? Bahkan hadis Rasul menyatakan, jika 2 orang saudara, 2 orang sahabat bersalaman, kapan saja, di mana saja, begitu tangan bertemu, maka hati pun bersatu. Sebelum tangan itu lepas, maka gugurlah dosa dari 2 orang yang bersalaman tersebut. Akan luar biasa itu. Jadi tidak disebutkan kapan. Jadi bagi saya, ya saya lebih suka ngambil jalan tengah sajalah. Kalau itu dianggap bahagian dari sholat, memang tidak betul. Tapi kalau tidak ada kena-mengena lagi dengan sholat, ya bagi saya tidak ada masalah. Cuman ada yang rigid seperti itu, ada, bukan tidak ada, gitu kan. Itu karena ini wilayahnya, bukanlah wilayah yang lubbuddin, bukanlah wilayah yang usuliyah. Ya sudahlah, hormati saja pendapat orang, berpegang teguhlah dengan pendapat kita.
terkecuali ada dalil yang betul-betul melarangnya. Sebab kaidah usul fikih menyatakan jika tidak ada yang melarang dan tidak ada pula yang memerintahkan, berarti hukumnya kembali kepada hukum asal. Apa itu hukum asal? Al aslu fil asya al ibahah. Asal dari segala sesuatu itu hukumnya boleh. Bisa dipahami Pak ya? Betul, itu betul itu. Itu andai kata saya katakan tadi, kalau betul itu dikaitkan dengan ibadah ya tidak boleh. Tapi apakah semua yang tidak pernah dilakukan Nabi itu tidak boleh kita lakukan? Ya panjang juga kan. Membaca Quran pakai handphone ketika saya ceramah aja Nabi tidak pernah itu sebetulnya kan. Kan susah juga kita gitu. Apa Bapak pikir Nabi pernah pakai jam tangan macam Bapak itu? Tidak juga kan. Kan susah kalau kita bilang yang gitu. Jadi bid'ah itu jika dia menyangkut masalah ibadah. Kenapa? Kalau menyangkut masalah ibadah itu tidak bisa macam-macam. Al aslu fil ibadah al ittiba wa tauqib. The essential meaning of ibadah is please strictly follow the instruction. Ikuti sajalah aturan itu, jangan tambah titik, jangan kurangi seharkat. Itu kalau ibadah. Tapi kalau al-aslu fil muamalah ya mubah. Asal daripada semua muamalah itu hukumnya mubah. Cuman yang terjadi perbedaan, salaman itu masuk ibadah atau tidak, ini jadi masalah gitu. Kalau kita anggap itu ibadah, salaman sesudah sholat itu ibadah, itu memang bermasalah. Ada nggak dibikin Nabi? Tapi kalau dia bukan masuk dalam wilayah ibadah, maka tidak ada bermasalah. Al-aslu fil al-asya al-ibahah, boleh saja. Tapi seperti saya katakan tadi, karena ini berada di wilayah abu-abu, ya, wilayah yang tidak dijelaskan secara jelas sharih dalam nas, maka pasti akan ada ikhtilaf, pasti akan ada berbeda pendapat. Orang berijtihad dengan yang lain, kita juga bisa berijtihad. Maka kaidah usul fikih menyatakan al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Satu ijtihad itu tidak gugur dengan ijtihad yang lain. Dia berijtihad seperti itu, kita hormati saja. Tapi tolong hormati juga orang yang punya ijtihad yang lain. Begitu. Itu aja lah Pak ya, kalau dipikirkan sakit kepala itu Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.